VP masih berpotensi kita bisa mendapatkan VP banyak. Gitu kan? Saran saya lah hindari. Hindari kalau dalam teman-teman saya yang tidak senang dengan saya itu, oke? Yang tidak senang dengan saya ini untuk Anda. Ya kan? Siapa tahu berubah, yang sudah beruban, ya kan? Yang ada ubannya tumbuh. Nah, itu kita perlu uh, mendapatkan paparan sinar matahari. Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian, sahabat-sahabat saya yang di YouTube, semuanya yang melihat video ini, bagaimana kabar teman-teman semua? Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Dan saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, apalagi ada isu muncul virus baru lagi ya. Dan itu hanya bereaksi di dalam tubuh selama 3 hari teman-teman. Ya, jadi kita harus tetap menjaga ya, hati-hati ya. Kita harus jaga tubuh kita teman-teman. Dan bagi pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Anda bisa mendukung dengan juga menekan loncengnya agar waktu saya mengupload video di YouTube teman-teman ada notifikasi di HP teman-teman semua. Channel ini adalah channel yang memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada teman-teman semua yang berjuang dalam apapun itu ya yang teman-teman kerjakan. Sepatutnya lah kita saling berbagi, saling share, saling memberikan harapan, dorongan, sehingga kita sama-sama bisa tetap survive untuk menjalani kehidupan ini teman-teman ya. Terima kasih. Halo saudaraku sekalian di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku, saudara DHI ya. Kalau Anda pernah mendengarkan istilah DHI di dalam YouTube, ya inilah orangnya teman-teman, yang digunakan oleh beberapa kelompok atau kubu sebagai suatu slogan. Ada yang hal yang baik, ada yang hal yang kurang baik. Tapi kita tidak bisa memaksa dan menahan apa yang orang katakan tentang diri kita teman-teman. Tetapi apa yang kita bisa lakukan adalah tidak terpengaruh dengan orang nyatakan itu kepada diri kita. Orang bisa berkata buruk tentang saya, orang bisa berkata buruk tentang dirimu, tetapi bagaimana respon dirimu ketika orang mengatakan itu kepada dirimu? Itu aja ya. Dalam kehidupan kita ini kita mesti namanya punya pertahanan ya, filter. Kalau kita manusia butuh yang namanya mental. Mental itu diperlukan untuk kita hidup di dalam bermasyarakat, lingkungan sosial teman-teman. Dalam kehidupan kita, khususnya kalau saya, banyak sekali yang hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita. Dalam kehidupan ini banyak sekali hal yang pengalaman-pengalaman pribadi yang menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Anda bersenyum, senyum kepada saudara-saudaramu, Anda senyum kepada rekan-rekanmu, itu adalah bisa memberikan sinyal positif buat mereka. Iya kan? Kalau banyak yang berkomentar pada video saya yang menyampaikan hal-hal yang tidak terlalu penting buat saya, itu adalah bagian gambaran daripada diri orang-orang tersebut ya. Dan kita hidup ini kita yang memilih, mau memilih menjadi orang yang positif, mau memilih menjadi orang yang negatif, tergantung Anda. Dan buat para apa ya orang yang kurang senang dengan saya akan memberikan sinyal baik untuk Anda ya. Ting tong, ting tong. Iya kan? Siapa tahu ini bisa membuat Anda senyum dan berubah pikiran dan menjadi senang dengan saya. Saya tidak memaksa Anda untuk menyukai saya. Saya tidak memaksa Anda untuk melihat video saya. Sama. Kalau Anda tidak suka dengan saya,
tidak usah melihat video saya. Tetapi aneh ya, ada yang mengatakan tidak suka dengan saya tetapi tetap melihat video saya lalu berkomentar, ini tidak bagus, ini tidak penting. Artinya apa? Anda menyukai, ya. Nah, saudara-saudaraku, itu baru intermezzo, baru pemanasan, tetapi kalimatnya udah keren kan? Terserahlah teman-teman yang menilai semua. Gimana tidur kalian semalaman, teman-teman? Ya, saya percaya bahwa Anda tidur dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kalau kita masih bangun sampai saat ini, itu adalah anugerah, grace. Ya, apakah Anda yang ada teman-teman yang punya namanya Grace? Beruntunglah. Ya, mungkin perempuan ya. Karena jarang laki-laki yang menggunakan nama Grace, tapi ada juga ya, ada. Nah, ini saja menggambarkan suatu perbedaan yang tidak bisa saling memaksakan, ya kan? Nah, kalau Anda bangun dengan masih sehat, kuat, jantung Anda masih bernapas, berdetak, itu artinya kita harus bersyukur, teman-teman. Nah, ketika Anda bangun, apa yang Anda ingin lakukan? Pilihan kita buka mata, saat bangun, kita langsung diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Tetapi minimal ada 2 pilihan yang ini yang berpengaruh dalam kehidupan kita, ya. Apakah Anda memilih ketika bangun terus ada notifikasi masuk di HP Anda dan itu DHE? Anda memilih untuk berkomentar halu, dungu, idiot, atau Anda memilih berkomentar untuk jadi yang positif? Ya, kita tetap punya harapan. Iya Bang Dema, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil, ada hal yang baik. Ya, itu pilihan kita, teman-teman. Ya, tergantung Anda. Ya, oke teman-teman, itu pemanasan kedua ya. Dan bagian ketiga adalah saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam diri kita ini penting sekali untuk mempertahankan imunitas kita. Ya. Ini udah masuk ke fisik ya teman-teman ya. Jadi kalau saat ini Anda melihat pergolakan antara bangsa Israel dan bangsa Palestina, kedua negara ini sedang mempertahankan apa yang menjadi hak-hak mereka. Benar nggak teman-teman ya? Kalau Anda lihat antar kedua negara ini terjadi saling serang, teman-teman ya. Dan serangnya bukan tanggung-tanggung, bukan kata-kata ya, bukan saling memojokkan ya, tidak seperti yang ada di video. Tetapi serang dalam artian benar-benar fisik, dan itu rudal yang melayang di udara, teman-teman. Iya kan? Seiring dengan perkembangan zaman, maka kubu-kubu Israel pun, perlindungan Israel pun semakin canggih. Kalau zaman dulu itu dibangun semacam tembok untuk perlindungan dari serangan musuh ya, kubu pertahanan. Nah, karena zaman dulu kan biasanya perang fisik dan belum dikenal serangan udara atau rudal. Jadi mereka dengan menggunakan pedang ya. Ya sama juga bangsa kita saat itu, mereka menghadapi penjajah dengan menggunakan bambu runcing ya, dengan pedang ya. Jadi itu zaman dulu, teman-teman. Zaman ya boleh dikatakan purbakala lah ya. Jadi teman-teman, Anda tahu kan ketika saya ngomong purbakala ya. Jadi sistem pertahanan Israel juga itu semakin berkembang dengan adanya perkembangan zaman dan mengembangkan namanya Iron Dome. Apa itu? Seperti apa cara kerjanya? Jadi teman-teman, cara kerja Iron Dome itu adalah ketika serangan dari kubu lawan itu atau roket itu menyerang ke kota yang dilindungi, maka otomatis sistem pertahanan Israel itu akan menggunakan sistem radar dan juga semacam roket juga akan bereaksi dan langsung melindungi dan mematahkan roket-roket di udara, yaitu roket-roket musuh.
Jadi mereka menggunakan sistem itu. Jadi menggunakan sistem radar, ketika ada serangan di udara untuk menghancurkan kota Israel, maka dengan begitu cepat respon perlindungan itu yang dalam bentuk juga seperti roket itu akan naik untuk menghancurkan rudal-rudal yang ada di udara sebelum masuk ke sasaran. Jadi itu semacam perlindungan teman-teman. Jadi luar biasa. Maka kalau teman-teman lihat di udara di langit Israel itu seperti ada bola-bola api ya, yang begitu ramai. Nah itu di situ terjadi bekerja sistem perlindungan daripada Israel, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, canggih kan? Dalam diri kita, teman-teman, saya akan berbicara kepada teman-teman, untuk sahabat-sahabat saya, untuk subscriber saya ingin Anda sehat semuanya. Kalau Anda mendengar barusan saya memberikan suatu gambaran perlindungan suatu kota, ya, yang dikembangkan oleh Israel. Dalam diri kita, kita harus jaga sistem perlindungan kita. Apa itu, teman-teman? Jadi sistem perlindungan kita dalam tubuh kita itu ada namanya imun. Ya. Jadi imun kita ini berperan penting untuk melindungi, baik itu adanya virus-virus intern dalam tubuh kita atau juga dari luar. Itu penting, teman-teman. Mungkin sebagian besar teman-teman masih tidak familiar dengan kata imun, ya, atau mungkin sudah ada yang mengetahui, atau juga mungkin ada dokter yang melihat saya. Ya mohon dimaklumi ya jika ada dokter melihat saya, karena saya coba menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu, teman-teman, ya. Pak dokter, kalau nonton saya jangan lupa dong subscribernya ya, juga ya. Oke. Jadi teman-teman, saya akan membacakan suatu artikel kepada Anda tentang imunitas, ya. Jadi bagaimana imunitas itu bekerja dalam tubuh kita, teman-teman. Sebentar saya akan membahas bagaimana cara untuk mempertahankan dan imun kita itu bisa bekerja dengan baik dan memaksimalkan cara kerjanya. Ada yang kita konsumsi itu menyebabkan juga cara kerja imun bisa drop. Jadi teman-teman, dalam tubuh kita, ya, ketika terjadi infeksi lokal yang disebabkan oleh bakteri, maka sistem imunitas merespon dengan membentuk peradangan seperti bisul, ya. Jadi teman-teman, kalau Anda sering bisul, sebenarnya itu adalah sistem yang dibuat oleh imun untuk merespon bakteri-bakteri dalam tubuh kita, ya. Nantinya akan jadi baik, ya. Jadi itu adalah reaksi daripada imun kita. Lalu kalau misalnya terjadi infeksi umum seperti flu, maka sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan respon peradangan seperti demam, ya. Jadi kalau kita flu misalnya, maka kadang-kadang kita demam, itu adalah reaksi daripada imun tubuh kita, teman-teman. Jadi artinya kalau kita flu kemudian tidak ada respon seperti peradangan atau demam, itu sebenarnya bisa berakibat fatal. Artinya imun kita tidak merespon, ya kan? Nah, jadi teman-teman, terkadang respon imun tidak cukup kuat untuk sepenuhnya melawan infeksi. Kondisi ini bisa disebabkan dengan defisiensi imun, ya. Jadi kalau misalnya kondisi imun kita tidak bisa merespon dan tidak bisa berfungsi secara baik dalam tubuh, maka kadang-kadang muncul penyakit seperti ada lupus atau artritis reumatoid, ya, susah juga ya istilah-istilah kedokterannya, istilah-istilah ini, sklerosis ganda, ya, atau penyakit celiac atau sindrom radang usus. Anda bisa men-search di Google apa yang saya sebutkan, atau Anda bisa belajar juga di Google, teman-teman, ya, untuk menambah pemahaman kita. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara untuk meningkatkan sistem imunitas kita? Meskipun tidak ada obat atau suplemen yang dapat memaksimalkan sistem kekebalan tubuh, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan kinerja daya tahan tubuh kita, teman-teman. Ya, apa itu?
Langkah-langkah yang bisa kita lakukan antara lain menghindari gaya hidup merokok, ya. Jadi dengan merokok itu bisa membuat imun kita menurun, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya yang merokok, kalau saran saya lah hindari, ya. Hindari kalau dalam Anda adalah pecandu rokok yang berat, artinya mungkin dalam sehari bisa menghabiskan 10 bungkus. 10 kali berapa ya? Kali 10.000 kan itu 100.000. 10, iya kan teman-teman? Itu kan drop juga keuangan kita teman-teman ya. Kalau income kita satu hari 500.000 ya imbang lah, masih bisa menutup yang lain. Tapi kalau income sudah 50.000, rokok 100.000 itu kan minus. Ya ini udah nggak cocok. Nah, hindari merokok teman-teman. Kalau yang sudah terlanjur kecanduan berat, bisa bertahap dikurangi sampai betul-betul Anda tidak merokok. Apakah saya bilang, wah kamu ngomong doang? Ya memang saya tidak merokok. Saya tidak merokok teman-teman. Lebih baik kalau uang rokok itu saya belikan susu, minuman susu, ya, atau hal-hal yang bermanfaat. Membeli kuota, isi wifi, lalu buat video di YouTube, itu lebih bermanfaat. Oke ya, teman-teman saya yang tidak senang dengan saya itu, oke. Yang tidak senang dengan saya ini untuk Anda, ya kan? Siapa tahu berubah, gitu dong. Lalu yang berikutnya adalah mengurangi mengkonsumsi alkohol, dikurangi, ya. Kalau yang pertama tadi menghindari itu artinya kalau Anda punya musuh besar, ya kan, musuh besar ya, secara fisik Anda punya lawan, mau ketemu, kalau ketemu bisa hancur kan, iya, bisa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi dihindari, artinya jangan untuk nemui dia. Itu bagian pertama, artinya hindari, jangan ketemu dia. Rokok itu ya, sorry ya Brosem ya, saya lihat Brosem kadang-kadang kalau pertemuan Zoom merokok. Minta maaf Brosem ya, saya nggak bermaksud, tapi ini saya hanya menjelaskan supaya imun kita berfungsi maksimal. Kalau imun kita berfungsi maksimal, kita bisa umur panjang, VP masih berpotensi kita bisa mendapatkan VP banyak, gitu kan teman-teman. Lalu yang kedua, mengurangi mengkonsumsi alkohol bisa, karena alkohol itu dalam skala kecil, porsi kecil bisa menjadi obat. Contohnya, kalau di tempat saya itu terkenal namanya ballo. Itu diambil dari pohon ijuk teman-teman ya. Dan saya suka juga itu. Saya suka minum, dan kalau kita minum sedikit aja, itu kualitas tidur kita jadi enak teman-teman. Tetapi kalau kita minum berliter-liter, nah kita bisa jadi mabuk, tidak karu-karuan, ya kan? Yang tadinya kita lihat orang, satu orang itu bisa jadi 100 orang. Nah ini karena udah pengaruh terlalu berlebihan. Jadi apapun yang dikonsumsi terlalu berlebihan itu bisa membuat dampak buruk bagi tubuh kita teman-teman ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menghindari karsinogen. Apa itu karsinogen teman-teman? Itu adalah suatu zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan pertumbuhan kanker dalam tubuh. Anda bisa men-search di Google teman-teman ya. Zat ini, itu yang ketiga, menghindari zat-zat yang bisa mengakibatkan kanker. Mungkin salah satunya contoh apa ya? Mungkin makanan-makanan yang kurang sehat ya. Mengandung minyak yang tidak sehat. Itu contoh-contohnya itu. Berikutnya teman-teman adalah cukup mendapatkan paparan sinar matahari. Ya, jadi teman-teman, ternyata sinar matahari itu penting buat tubuh kita untuk meningkatkan kualitas imun kita. Apalagi kalau teman-teman yang sudah berumur 50-an tahun ke atas, yang sudah beruban, ya kan, yang ada ubannya tumbuh, itu kita perlu mendapatkan paparan sinar matahari, khususnya matahari pagi teman-teman. Kita butuhkan kalori itu ya, ternyata untuk meningkatkan imun. Lalu berikutnya adalah mempertahankan berat badan ideal ya. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau Anda saat ini 100 kg dipertahankan, bukan.
Artinya apa? Mempertahankan berat badan ideal. Yang ideal itu berapa ya teman-teman ya? Mungkin ada Pak Dokter yang nonton video saya, bisa membantu komentar. Yang ideal itu mungkin bisa jadi 40, 50, 60 ya teman-teman, sesuai dengan umur ya. Kalau umur Anda 2 tahun, anak Anda umur 2 tahun, berat badannya 60, itu kan tidak balance, artinya tidak sehat. Jadi ini di sini saya menjelaskan bahwa yang ideal itu adalah sesuai dengan perkembangan umur ya. Nah, jadi kalau umur Anda 30, berat badan Anda 100, ini tidak normal. Dipertahankan atau dalam artian diturunkan berat badannya. Nah, karena ini ternyata berpengaruh besar dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, ini ada beberapa yang saya sampaikan teman-teman ya. Lalu yang saya tambahkan adalah istirahat itu yang penting. Istirahat yang cukup penting sekali teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa 6 jam waktu istirahat, 5 jam waktu istirahat yang cukup, itu tergantung. Tetapi menurut saya jangan di bawah 4 jam. Karena kalau tidak salah orang Jepang itu waktu istirahatnya hanya 4 jam. Selebihnya bekerja terus ya, bekerja keras. Nah, ini juga tidak sehat teman-teman. Jadi yang saya jelaskan ini adalah yang normal dan sesuai dengan kebiasaan kita. Dan kalau kita sudah biasakan, masing-masing kan kita punya kemampuan nih teman-teman. Baik itu pertahanan tubuh kita, baik itu misalnya kebiasaan kita. Biasa ada orang yang bangunnya jam 5, itu sudah terbiasa. Bayangkan. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa bangun jam 5, otomatis dia akan pasti bangun sekitar jam 5, kurang 5, jam 5, lewat 5, jam 5 atau lewat sedikit. Nah, itu karena kebiasaan. Kalau kita bangun kebiasaan, dalam waktu tidur pun kebiasaan itu akan bekerja. Iya kan? Nah, intinya teman-teman bahwa kita harus melakukan hal-hal yang normal. Ya. Apa yang saya sampaikan ini adalah membantu memberikan informasi kepada teman-teman saya, pengikut saya, untuk kita bisa sehat sama-sama. Kalau Anda sehat, saya senang. Saya tidak bisa melihat kondisi Anda satu persatu dimanapun Anda berada. Tetapi kerinduan saya, Anda sehat, Anda long life. Sama dengan VTube long life teman-teman. Untuk haters yang tidak senang dengan saya ingin kita itu semua, yang seperti yang barusan saya jelaskan, kita mengerjakan segala sesuatu dengan normal. Ya. Berpikir normal, berkomentar normal. Jangan bilang ke orang lain yang Anda tidak tahu, dungu halu idiot. Harus normal teman-teman ya. Hidup ini akan lebih baik ketika kita saling berbagi. Berbagi bukan hanya dalam artian secara materi, tetapi kata-kata kekuatan, kata-kata motivasi, informasi yang penting itu sangat penting, dibutuhkan. Apa yang saya sampaikan kali ini, ada yang merasa bahwa senang mendapatkan informasi, ada yang merasa bahwa ada. Tetapi sekali lagi kita harus kembali kepada diri kita. Apakah kita mau memilih seperti yang tadi saya sebutkan di awal, memilih yang baik, positif atau yang negatif, ya. Tetapi saya menginginkan semua yang mengikut saya. Memang berat kita menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan. Kita memulai dengan hal-hal yang baik. Hal benar memang sulit, tetapi memulai dengan hal yang baik, lalu hal-hal baik itu bisa mendekati suatu kebenaran. Oke teman-teman, tunggu video-video saya yang berikutnya, memberikan manfaat buat teman-teman. Kalau buat yang tidak senang dengan hati, ini bukan manfaat, ini untuk kalian semua. Siapa tahu bisa senyum, ya kan? Ting tong, ting tong, ting tong. Ya. Oke teman-teman, saya memberkati semua. Sukses. Salam.